Ya Rabbana a'tarafna bi annana aqtarafna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa di hari akhir yang membunuh Dajjal Nabi Isa bukan Nabi Muhammad? Sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih, Nabi Isa alaihissalam akan diturunkan di akhir zaman, di antaranya untuk membunuh Dajjal. Mengapa bukan Rasulullah Muhammad SAW yang membunuh Dajjal? Sebab beliau sendiri bersabda, "Jika Dajjal telah keluar dan saya masih hidup, maka saya akan membela atau menjaga kalian. Namun Dajjal keluar sesudahku." Hadis riwayat Ahmad, Hasan. Mengapa Nabi Isa yang kemudian ditugaskan membunuh Dajjal? Pertama, Nabi Isa tidaklah dibunuh dan disalib sebagaimana yang dipersangkakan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Namun, Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan orang yang disalib saat itu adalah laki-laki yang diserupakan dengan Nabi Isa. Allah berfirman, "Dan karena ucapan mereka, orang-orang Yahudi, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka." Quran Surat An-Nisa. Diturunkannya Nabi Isa di akhir zaman akan menjadi bukti kebenaran firman Allah. Kedua, ketika peristiwa kiamat terjadi, Romawi atau Nasrani adalah bangsa mayoritas. Allah hendak menunjukkan kedustaan dan kepalsuan apa yang mereka adakan atas nama Allah terhadap Isa bin Maryam, yang mereka nyatakan sebagai penebus dosa dan anak Allah. Selain itu, Nabi Isa juga akan mematahkan salib dan membunuh babi. Salib yang selama ini menjadi simbol kemusyrikan kaum Nasrani, dan babi yang selama ini dianggap halal oleh mereka. Tidak ada nabi yang hidup antara masaku dan Isa. Sungguh kelak ia akan turun. Jika kalian melihatnya maka kenalilah, ia adalah seorang laki-laki yang sedang, tidak tinggi dan tidak terlalu pendek, berkulit merah keputih-putihan. Beliau memakai di antara dua kain berwarna sedikit kuning, seakan rambut kepala beliau menetes meski tidak basah. Beliau akan memerangi manusia hingga mereka masuk ke dalam Islam. Beliau akan menghancurkan salib, membunuh babi dan menghapus jizyah. Hadis riwayat Abu Daud, sahih. Ketiga, Allah hendak menunjukkan kepada orang-orang yang mengada-adakan agama dan keyakinan Trinitas bahwa hanya Islamlah yang diridhai Allah, sehingga Allah menurunkan nabi yang mereka anggap Tuhan untuk memperkuat bahwa hanya Islamlah agama yang benar. Sebagaimana hadis di atas, Allah SWT berfirman, "Inna dina indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang diridhai sisi Allah hanyalah Islam. Quran Surat Al-Imran. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata, dan firman Allah Ta'ala, "Sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah hanya Islam," adalah pengabaran dari Allah SWT bahwa tidak ada agama yang diterima di sisinya dari siapapun selain Islam. Di manakah Dajjal dibunuh Isa? Dari An-Nawas bin Sam'an berkata, pada suatu pagi Rasulullah SAW menyebut Dajjal. Beliau melirikkan suara dan mengeraskannya hingga kami mengiranya berada di sekelompok pohon kurma. Saat Dajjal seperti itu, tiba-tiba Isa putra Maryam turun di sebelah timur Damaskus di Menara Putih dengan mengenakan dua baju yang dicelup wars dan syafaran, seraya meletakkan kedua tangannya di atas sayap kedua malaikat. Bila ia menundukkan kepala, air pun menetes. Ketika ia mengangkat kepala, air pun bercucuran seperti mutiara. Tidaklah orang kafir mencium bau dirinya, melainkan ia akan mati. Sungguh bau nafasnya sejauh mata memandang. Isa mencari Dajjal hingga menemuinya di pintu Lut, lalu membunuhnya. Setelah itu Isa bin Maryam mendatangi suatu kaum yang dijaga oleh Allah dari Dajjal. Ia mengusap wajah-wajah mereka dan menceritakan tingkatan-tingkatan mereka di surga. Hadis riwayat Muslim. Kehidupan manusia selepas Dajjal. Dari Abdullah bin Amr, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, lalu Allah mengutus Isa bin Maryam seperti Urwah bin Mas'ud. Ia mencari Dajjal dan membunuhnya. Setelah itu selama 7 tahun manusia tinggal dan tidak ada permusuhan di antara dua orang pun. Kemudian Allah mengirim angin sejuk dari arah Syam, lalu tidak tersisa seorang pun yang di hatinya ada kebaikan atau keimanan seberat biji sawi pun yang tersisa kecuali ia mencabut nyawanya. Hadis riwayat Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.